Halo, jumpa lagi bersama saya Angelina Setia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pastoral paroki. Sebelumnya saya menjelaskan tentang hukum dalam gereja. Baik teman-teman, sebelum kita kepada perhatian utama kita tentang pastoral paroki, sedikit saya akan memberikan gambaran tentang pastoral paroki. Pastoral berasal dari kata pastor, yang berarti imam yang menjalankan tugas sebagai pengembalaan. Pastoral berarti pengembalaan, yang bertugas membimbing, mengarah, mengayomi, dan lain-lain. Sedangkan paroki adalah suatu komunitas umat beriman tertentu yang didirikan di atas dasar secara stabil dalam suatu gereja atau keuskupan partikular yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada seorang pastor paroki sebagai gembala. Nah, itu teman-teman gambaran sedikit mengenai pastor paroki atau pastoral paroki. Nah, masuklah kita di 4 pembahasan yang penting dijelaskan. Ada 4. Yang pertama, pastoral seperti apakah yang dijalankan di parokimu? Lalu yang kedua, hal-hal positif apakah yang telah diraih? Dan yang ketiga, hal-hal apakah yang perlu dibenahi atau diperbaiki? Dan yang keempat, rekomendasi apakah yang dapat diberikan kepada pastor paroki? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan pastoral seperti apakah yang dijalankan di paroki atau stasimu, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, saya merujuk kepada 5 panca gereja atau 5 tugas gereja. Yang pertama mulai dari bidang diakonia atau pelayanan. Diakonia merupakan salah satu segi hidup gereja yang membidangi pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di paroki adalah yang pertama melakukan perayaan Ekaristi, yang kedua memberikan pelayanan sakramen bagi umat, yang ketiga melayani umat yang mengambil surat permandian dan lain-lain, yang keempat memberi bantuan atau bimbingan terhadap umat yang bermasalah, lebih khusus berkaitan dengan ekonomi. Yang kelima, paduan suara stasi, KBG, dan lain-lain. Yang keenam, pelayanan kesehatan seperti pelayanan terhadap orang meninggal, mengunjungi orang sakit, atau memberikan sakramen minyak suci. Dan yang terakhir, memberikan yuran gereja mandiri. Nah, itulah teman-teman kegiatan di paroki yang termasuk dalam bidang diakonia atau pelayanan. Dari kegiatan diakonia atau pelayanan ini, yang menjadi perhatian adalah partisipasi umat dalam perayaan Ekaristi masih minim, serta pemahaman umat tentang yuran gereja mandiri masih kurang, sehingga dibutuhkan sosialisasi agar umat mengerti bahwa perayaan Ekaristi itu penting. Nah, yang kedua teman-teman adalah bidang kerigma atau pewartaan. Kerigma berarti karya pewartaan kabar gembira. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di paroki adalah memberikan pelajaran agama atau pembinaan untuk yang mau menerima sakramen-sakramen gereja dan juga pendalaman iman atau pengembangan iman yang dapat dilakukan pada masa Advent, Prapaskah, dan bulan Maria. Yang kedua, melaksanakan kegiatan katekese baik di tingkat paroki, lingkungan atau stasi dan KBG. Dan yang ketiga, melaksanakan sharing kitab suci, lebih khusus pada bulan kitab suci atau bulan September. Dari kegiatan kerigma atau pewartaan ini, yang menjadi perhatian adalah peran guru agama Katolik atau katekis yang memberikan materi. Karena untuk yang mau menerima sakramen komuni suci pertama, menjadi fasilitator kegiatan pembinaan iman seperti katekese, sharing kitab suci adalah katekis. Maka sangat dibutuhkan peran aktif, daya kreasi, dan inovasi dari katekis. Lalu yang ketiga teman-teman, bidang koinonia atau persekutuan. Koinonia berarti sebuah pangguyuban atau persekutuan dalam melaksanakan sabda Tuhan. Kegiatan yang dilaksanakan di paroki adalah melaksanakan kerja bakti lingkungan gereja, dibagi prestasi,
KBG, dan untuk waktu kerjanya diumumkan dalam pengumuman setelah misa berdasarkan apa yang telah dirancang oleh DPP atau Dewan Pastoral Paroki. Lalu yang kedua, melaksanakan doa rosario pada bulan Oktober dan doa pada bulan Maria atau bulan Mei di setiap KBG. Dan yang ketiga, pada minggu pertama dalam bulan Rosario dan bulan Maria, umat melakukan rekoleksi bersama. Dari kegiatan koinonia atau persekutuan di atas, yang menjadi perhatian adalah partisipasi dan kerjasama umat, lebih khusus dalam doa Rosario dan bulan Maria masih minim, di mana yang dominan hadir hanya anak-anak dan ibu-ibu. Lalu yang keempat, teman-teman, bidang liturgi atau pengkudusan. Liturgi berarti ibadat umum dan resmi gereja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di paroki adalah melaksanakan perayaan Ekaristi di gereja, lingkungan atau stasi, serta KBG seperti misa syukur, misa arwah, dan lain-lain. Yang kedua, melaksanakan misa Jumat pertama dalam bulan. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadat sabda atau doa bersama, berdoa rosario bersama, berdoa novena, ibadat sabda hari Minggu, doa pribadi, merayakan sakramentali, membagikan komuni, menjadi lektor, pemazmur, organis, misdinar, paduan suara, dan mengambil bagian secara aktif dalam setiap perayaan dengan berdoa bersama. Nah, yang kelima, teman-teman, bidang martiria atau kesaksian. Kegiatan-kegiatan laksana paroki adalah menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, teman-teman, itu tadi berkaitan dengan pastoral seperti apa yang dijalankan di parokimu. Nah, dari seluruh kegiatan pastoral itu, yang perlu direkomendasikan adalah harus adanya sosialisasi terkait pembaharuan atau perubahan dalam setiap kegiatan-kegiatan pastoral tadi. Dengan demikian, umat mengerti bahwa dengan kegiatan-kegiatan pastoral, sehingga apa yang menjadi masalah seperti partisipasi umat menjadi turun atau tidak ada lagi. Karena salah satu alasan partisipasi umat minim dalam kegiatan-kegiatan pastoral adalah umat tidak tahu atau tidak mengerti tentang kegiatan-kegiatan itu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ditonton.